Selamat siang Bu Sevi, perkenalkan nama saya Felicia Aurora Jevanya Merpaun, kelas 81 nomor absen 16. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan dan persamaan Indonesia dengan dua negara ASEAN, yaitu Thailand dan Singapura. Selamat menyaksikan. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pemerintahan Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Mata uangnya adalah rupiah. Presidennya adalah Joko Widodo. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Keadaan alam Indonesia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak pegunungan berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik, 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, depresi. Beberapa contoh relief dasar laut di Indonesia adalah sebagai berikut. Palung laut, contohnya palung laut Mindanao dan palung laut Kai. Lubuk laut, contohnya lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. Punggung laut, contohnya punggung laut Siboga dan Snellius. Gunung laut, contoh Krakatau. Ambang laut, contohnya ambang laut Sulu, Gibraltar. Dangkalan atau shelf, contohnya Laut Jawa, Laut Arafuru. Keadaan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia adalah 268.074.600 jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, kurang lebih 45% di Indonesia. Hampir di setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari jumlah penduduk. Indonesia. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari IMF International Monetary Fund menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respons pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Akan tetapi pertumbuhan yang muncul ini dapat berbalik arah jika investasi di negeri kita semakin ditingkatkan, termasuk juga iklim investasinya. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah, seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Kondisi geografis Thailand.
terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok. Mata uang Thailand adalah Baht Thailand. Presiden Thailand adalah Maha Vajiralongkorn. Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan konstitusional. Kepala pemerintahannya adalah raja. Keadaan alam Thailand terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Di bagian utara udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu kurang lebih 1.500 mm tiap tahun. Musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November sampai Februari yang dipengaruhi angin dari daratan Tiongkok. Daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai Oktober yang mendapat pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Adapun pada musim panas, kondisi yang paling kering terjadi pada bulan Februari sampai Mei. Jarak terjauh utara selatannya sekitar 1.500 km dan jarak terjauh timur baratnya kurang lebih 800 km. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran-aliran sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di dataran rendah ini. Di Thailand bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut, yang di tengah-tengahnya terdapat lembah Pink, lembah Wang, lembah Yom, dan sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini diliputi hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu yang memiliki nilai jual tinggi, seperti kayu jati. Namun, akhir-akhir ini, hutan-hutan tersebut semakin berkurang seiring dengan semakin maraknya penebangan secara liar oleh masyarakat. Daerah Doi Itanon yang memiliki ketinggian 2.595 mdpal merupakan daerah tertinggi yang terletak di barat. Keadaan penduduk Thailand. Penduduk Thailand berjumlah 69.999.978 jiwa. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Thailand telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha lebih dari 94%. Oleh karena itu, di sana banyak ditemukan pagoda, yaitu tempat ibadah pemeluk agama Buddha. Hanya sebagian kecil penduduk dekat perbatasan Thailand memeluk agama Islam dan beberapa agama lain tersebar di seluruh Thailand. Sama halnya dengan Indonesia, lebih dari 80% penduduk Thailand bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian Thailand. Seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu, juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Hasil industri utamanya yaitu semen, kertas, dan gula. Industri perakitan, kendaraan bermotor, dan mobil sudah mengambil posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas. Kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata disertai peningkatan pelayanan yang lebih baik turut mendongkrak perekonomian Thailand. Hingga saat ini, Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Pantai Pattaya merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Thailand. Keramahan penduduk dan keunikan peninggalan sejarah dan kegiatan penduduknya menjadi dalam dunia pariwisata. Kondisi geografis Singapura. Singapura terletak pada 1,11 derajat lintang utara sampai 1,27 derajat lintang utara dan 103,39 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, diantaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Pemerintahan Singapura. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Presiden Singapura adalah Halimah Yacob.
Bentuk pemerintahan Singapura adalah republik. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Keadaan alam Singapura. Singapura terletak pada 1,11 derajat lintang utara sampai 1,27 derajat lintang utara dan 103,39 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret, seiring dengan datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April sampai September, terjadi angin muson di barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi, sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Beberapa bukit itu adalah Bukit Timah kurang lebih 178 meter, Bukit Gombak kurang lebih 133 meter, Bukit Panjang kurang lebih 150 km, dan Bukit Mandai kurang lebih 129 meter. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Namun ada juga yang dialiri air. Pada igir lembah-lembah tersebut terhampar bukit-bukit kecil seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Adapun sungai-sungai yang dijumpai diantaranya Jurong, Kranji, Singapura, Cucuang, Chua Chung Kang, dan Sungai Ulu Pada. Beberapa bentang alam menonjol lainnya antara lain titik tertinggi Gunung Timah 178 meter, titik terendah Paras Laut, sungai utama Sungai Ulu Pandan. Keadaan penduduk Singapura. Penduduk Singapura berjumlah 5.850.342 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun. Agama Buddha merupakan keyakinan paling banyak yang dianut rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri, target oriented, dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Perekonomian Singapura. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara, dan lalu lintas laut atau pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Seperti telah dijelaskan dengan singkat di atas, penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia. Sarana prasarana yang modern telah menjadi bagian dari kehidupan penduduk Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura atau tujuan ekspor yaitu Malaysia mencapai 17,4%, Amerika Serikat 15,3%, Hong Kong 9,2%, dan sisanya tersebar di negara-negara di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selamat siang dan terima kasih.